Lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, dan asri adalah salah satu faktor pendukung proses pembelajaran. Bayangkan, apa jadinya jika kita sedang fokus belajar, tetapi limbah sampah menyeruak masuk ke dalam ruangan kelas? Pastinya tidak nyaman kan? Apalagi lokasi sekolah yang berada dekat dengan kawasan perkotaan. Mulai dari polusi asap kendaraan bermotor, asap pabrik, buangan sampah dari pasar lokal, dan lain-lain. Sekolah Dasar Negeri Citerep berada di kawasan Kota Serang, di mana lokasinya dekat dengan pasar tradisional dan berada tepat di pinggir jalan. Kondisi jalan raya depan sekolah lebih tinggi daripada halaman sekolah. Sampah-sampah di sekitar selokan sekolah pun tiap hari selalu bertambah. Mungkin kalau saat musim panas tidak terlalu menjadi masalah. Nah, saat musim hujan inilah seringkali sekolah kami mengalami kebanjiran. Jelas, penyebabnya adalah sampah yang menyumbat di selokan dan jalan aspal yang lebih tinggi dari halaman sekolah, serta pembangunan saluran air yang minim pembuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Perkenalkan, saya Zuhratul Uyun, guru kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Citerep, Kota Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tergerak untuk meminimalisir sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah, supaya sampah-sampah tersebut menjadi produk atau barang yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Dimulai dari berdoa bersama, kemudian memberikan motivasi dengan menanyakan kabar dan yel-yel semangat kelas. Selanjutnya, menyampaikan persepsi untuk apa memanfaatkan limbah plastik yang ada di sekolah ini. Kemudian, apakah semua sampah bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat? Jenis sampah apa sajakah yang bisa diolah menjadi barang nilai guna? Dan bagaimana cara membuatnya? Dan yang terakhir, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, anak-anak dipersilakan keluar untuk mencari sampah yang dimaksud. Anak-anak mencari jenis sampah yang sudah saya informasikan. Mereka memilah dan mengklasifikasikan serta mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, peserta didik dilatih bagaimana agar memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Beriman, menanamkan nilai-nilai keimanan dalam pelajaran dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Harapannya, dengan anak-anak membersihkan lingkungan di sekitar sekolah, maka mereka meyakini bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bergotong royong, saling bahu-membahu dalam membuat suatu proyek atau menyelesaikan suatu masalah. Mandiri, dengan mencari bahan sendiri dan mengerjakan tugas individu dengan sungguh-sungguh. Bernalar kritis, berpikir bagaimana agar sekolah tidak kebanjiran akibat sampah yang menumpuk, sementara sampah pun harus diolah agar menjadi nilai guna. Kreatif, bagaimana semampu dan semaksimal pikiran dan tenaga peserta didik untuk mengolah limbah plastik menjadi barang bernilai yang apik, memiliki daya tarik, dan bernilai jual. Setelah sampah-sampah dikumpulkan, kemudian sampah dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan. Setelah kering, barulah peserta didik menganalisis sampah plastik ini akan dijadikan seperti apa agar berbentuk produk nilai guna. Di sini saya membagi 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Untuk kelompok perempuan,
Saya memberikan lembar kerja berupa gambar kolase ikan, di mana mereka akan menempelkan sampah-sampah yang sudah mereka kumpulkan berupa jenis sampah seperti ciki atau makanan kemasan. Sementara kelompok laki-laki, mereka akan membuat lampu lampion yang akan dibuat dari kumpulan gelas-gelas plastik seperti gelas mineral atau gelas es. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana membangkitkan semangat siswa dan menumbuhkan kepekaan terhadap masalah sampah di sekitar sekolah. Jangankan untuk mengumpulkan sampah, terkadang masih banyak di antara mereka yang membuang sampah sembarangan. Untuk membangkitkan motivasi mereka dalam mengumpulkan sampah, saya mengangkat produknya, yaitu bagaimana menciptakan produk yang memiliki nilai jual dan memiliki daya tarik. Nantinya produk tersebut dapat mereka jual atau dikoleksi secara pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan di sini adalah kekompakan, kerjasama, dan rasa ulet atau tekun antar anggota kelompok. Sok dipraktekan. Ya, nyalain. Coba yang merah-merahnya diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelas 5A telah membuatkan suatu karya nyata untuk mengurangi sampah, karena sampah ini sangat bermanfaat untuk karya-karya kelas 5A dan yang lainnya. Semoga dengan membuat karya ini sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah ini berkurang dan membuat sekolah ini menjadi sekolah yang bersama, sehat, bersih, sehat, dan maju. Melihat antusiasme peserta didik dalam mengerjakan proyek P5 menyadarkan saya bahwa pembelajaran tidak hanya terpaku dari buku ajar saja, tetapi mereka juga dapat mengeksplor melalui lingkungannya dan media elektronik seperti YouTube. Karena dengan bergerak sendiri, mencari tahu, memilah informasi, menganalisis, mengumpulkan data, mempresentasikan, dan menyajikan hasil karya, itu akan membuat pembelajaran menjadi membekas di dalam benak peserta didik. Inilah yang dinamakan dengan pembelajaran inquiry. Semoga dengan praktik baik ini, yaitu mengolah sampah menjadi suatu barang nilai guna dan memiliki nilai jual seperti lampu lampion dan pembuatan kolase, dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.